Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang pertama kali menonton Go Healthy. Di sini banyak sekali inspirasi, informasi, edukasi mengenai kesehatan. Tentunya kita selalu menyajikan teknologi laser yang dipadankan dengan pola hidup sehat kita, supaya kita bisa mencapai kehidupan yang paling optimal. Nah pemirsa, kalau saat ini belum juga bisa mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol Anda, salah satu solusi langsung yang bisa Anda dapatkan adalah menjadi narasumber kami di Go Healthy. Oleh karena itu silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda di email di sini. Nanti semoga kita bisa bertemu, dapatkan solusi langsung. Sebelumnya saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Pemirsa, mari saya kenalkan dengan Bapak Haryono dan Ibu Eni. Pak dan Ibu, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, baik Mas. Oke, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main dulu ya. Ini ada benar atau salah. Kalau dua pernyataannya benar, nanti kita kasih hadiah. Oke? Siap, Yuk siap. kita mulai. Ini pernyataan yang pertama. Bunyinya begini. Hanya darah tinggi yang dapat menyebabkan stroke. Benar atau salah? Wah, langsung Pak. Langsung. Salah. Udah dapat bocorannya kayaknya Pak. Salah. Ibu setuju nggak? Iya, setuju salah. Kenapa setuju salah? Karena yang bisa menyebabkan stroke itu bukan hanya darah tinggi, cuman gula juga bisa, kolesterol juga bisa. Ya, jadi pemirsa, kalau pemirsa tahu stroke itu adalah gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah di otak. Bisa karena sumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, penyebabnya ini tidak hanya disebabkan oleh karena darah tinggi saja. Saya setuju tadi dikatakan dari diabetes atau gula darah yang tidak terkendali, kolesterol tinggi yang tidak terkendali, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, ya, merokok, alkohol, hal-hal tersebut itu juga bisa mengganggu kualitas dari pembuluh darah dan juga kualitas darah yang ada di kepala yang ada di otak tadi, sehingga bisa menyebabkan stroke. Hanya darah tinggi yang dapat menyebabkan stroke. Pernyataan ini salah. Oke, lagi ya. Satu pernyataan lagi, ini dia pernyataannya. Daun kersen bisa menyembuhkan diabetes. Benar atau salah? Salah. Salah. Ibu? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena itu bukan istilahnya dan aja yang bisa menyembuhkan diabetes. Oke. Cuman kita harus kontrolin ke dokter juga harus perlu juga. Oke. Semuanya harus ditunjang semuanya, Dok. Oke, tapi di sebelahnya pernah minum daun kersen nih. Beliau yang minum. Saya bikinin beliau minum. Karena mendengar saran setiap orang. Gini coba minum ini, coba minum ini. Jadi ya saya cobalah ikhtiar. Oke, gitu. hasilnya bagaimana Ibu? Hasilnya tetap gula darah tinggi. Kayaknya udah dijawab. Oke, bagaimana Mas Nurman, benar atau salah? Diabetes ini belum bisa disembuhkan sampai saat ini. Tapi masih bisa kita kendalikan kadar gula di dalam darah kita. Yang kedua adalah memang beberapa penelitian kecil ini sudah dilakukan untuk meneliti apakah daun kersen ini bisa mengendalikan gula di dalam darah kita. Memang betul bisa berefek terhadap pengendalian gula darah pada beberapa orang yang sensitif terhadap si daun kersen ini. Bukan berarti semua orang sensitif terhadap daun kersen. Buktinya dari Ibu sendiri bilang setelah mengkonsumsi daun kersen ternyata masih tinggi kadar gula di dalam darahnya. Dan bahkan ceritanya daun kersen ini tidak bisa kita jadikan sebagai pengobatan utama dari diabetes. Pengobatan utama dari diabetes tetap ubah pola hidup, minum obat-obatan anti diabetes, dan kalau mau ditambahkan upaya tambahannya bisa dengan menggunakan teknologi laser dan ditambahkan juga dengan antioksidan. Ya, sekali lagi bahwa daun kersen bisa menyembuhkan diabetes. Pernyataan ini salah. Oke, bagus banget, dapat hadiah. Masih Mas ya, Terima masih. kasih. Wah, Pak Haryono, Ibu Ya. Eni, terima kasih banget sudah datang di sini tentunya. Mari pemirsa kita lihat kehidupan dari Bapak Haryono menghadapi diabetes yang komplikasinya menjadi stroke. Mengubah seluruh kehidupannya. Mari belajar supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ini kisahnya. Haryono. Tak pernah terfikirkan olehnya bahwa diabetes yang sudah diidapnya sejak beberapa tahun lalu bisa membuatnya mengalami stroke. Tepatnya pada bulan Maret 2022, Haryono yang sedang menyetir mobil tiba-tiba mengalami kelemahan di tangan kiri. Menurutnya, tangannya jadi sulit digerakkan dan terasa kebas. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah agar bisa istirahat. Dan setelah bangun dari tidur dan hendak buang air kecil, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas hingga ia terjatuh. Sontak, ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dokter mengatakan
bahwa kadar gula darah Haryono sudah sangat tinggi. Dan ia mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Sontak, hal tersebut membuatnya menjadi sangat terpukul. Kini, Haryono sedang berusaha untuk bisa kembali pulih pasca stroke. Ia ingin bisa beraktivitas seperti dulu lagi, saat dirinya masih sehat. Pak, kendala yang masih saat ini terganggu apa aja, Pak? Nah, kendala saat ini yang terganggu yaitu untuk jari-jarinya itu nggak bisa terlalu mekar gitu Mas. Sebelah kiri. Coba angkat semaksimal mungkin, Pak. Maksimal segitu. Oh, itu Oke. maksimal. Kalau genggamannya bagaimana? Kalau genggam kuat, cuman kalau mekarnya agak berat. Oh, nggak justru bisa menggenggamnya kuat. diginiin ya Pak ya? Iya nggak bisa. Jempolnya juga berarti nggak bisa Nggak bisa, dikeluarkan. nggak bisa. Untuk kaki bagaimana berjalan? Kalau kaki sih Coba, masih Pak. Coba berjalan ke sana. Coba disalami Ya. nanti. Oh, berarti bagian kirinya ini masih ya, dibuang masih ya. mengangkat Mas, ya. ya Mas. Oke, itu Mas, normal ya. Mas. Silakan kembali, Pak. Nah, diabetes ini kan menjadi pusatnya. Dulu kalau Bapak awalnya diabetes ini kan sudah lama ya, Pak ya? Sudah. 2014. 14. Saat ini gula darah menurut Bapak bagaimana kondisinya? Kalau saat ini sih ya fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun, tergantung pola makan aja, pola Oke. hidup sehat aja gitu. Masih pakai insulin Pak? Masih pakai. Masih pakai Iya, insulin. pakai. Ibu juga Saya hanya obat. hanya obat. Iya. Oke. Pemirsa, mari kita lihat ini adalah pemeriksaan kesehatan langsung saat ini secara aktual. Kita bisa lihat bahwa ternyata ini kondisi dari kualitas darah mereka. Silakan dijelaskan. Jadi kalau kita lihat di sini ya untuk Bapak sendiri ini PR-nya masih sangat banyak. Mulai dari gula darah yang masih di angka 213, tensinya masih di angka 166. Bahkan sudah ada keluhan tambahan. Asam uratnya di atas normal 9,5. Asam urat kita Pak ini di angka 7 normalnya ya pada laki-laki, dan pada perempuan itu di angka 6 ke bawah. Asam urat yang tinggi ini berkaitan erat dengan yang namanya tensi tinggi. Jadi ketika asam urat kita tinggi, maka kualitas pembuluh darah kita juga akan ikut menurun. Selain itu ditambah lagi dengan gula darah yang masih belum terkendali, kita harus kendalikan dulu Pak. Yang tinggi-tinggi ini harus kita kendalikan dulu. Dengan begitu kita mau kejar nih apa proses penyembuhan yang dikejar dari Bapak, yaitu yang pertama gerakannya, kedua adalah kemandirian dari hidupnya, dan yang ketiga adalah pola hidup yang baik. Ya, jadi ini kan kondisi Bapak terjadinya kerusakan jaringan otak sebelah kanan sehingga anggota tubuh sebelah kirinya kemudian terganggu. Ya, saya nggak nakut-nakutin Pak. Jadi untuk Anda pemirsa juga yang pernah mengalami stroke ya, ini ada kemungkinan bisa berulang kembali. Artinya masih ada harapan untuk diperbaiki, tapi juga masih ada bayangan atau masih ada ketakutan, kekhawatiran untuk bisa terjadi stroke berikutnya. Jadi ini harus ada usaha, harus ada upaya maksimal, yang terus-menerus, yang konsisten, agar tadi kualitas darahnya, kadar kolesterolnya, kadar asam uratnya, kemudian tekanan darahnya harus terkendali. Jadi ini banyak upaya yang harus dilakukan, dan Ibu juga harus menyemangati nih ya. Yang sudah dilakukan apa nih saat ini? Kalau Untuk mengembalikan kondisi Bapak. ya kalau saya mengingatkan pola makan, kadang-kadang ngeyel gitu. Apa aja sekarang yang masih ngeyel pola Yang makannya? masih ngeyel ya kadang-kadang ngumpul-ngumpul sama bapak-bapak yang minum teh manis ikut-ikut begitu. Gitu ya. Kalau di rumah mau saya kasih teh tawar, di luar tahu minum berapa gelas begitu. Bapak merokok, maaf? Enggak Sama Enggak, sekali. sama sekali, Teman-temannya tapi merokok? merokok. Wah, teman-temannya merokok ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini mungkin pelajaran juga bagi pemirsa di rumah. Kalau yang namanya pola hidup sehat itu enggak cuma satu yang kita kerjakan. Bukan cuma makan saja yang harus kita perhatikan, tapi mulai dari pola makan, pola tidur, istirahat, stres, kemudian olahraga yang cukup. Dan kita bisa tambahkan nih ya, tambahkan upaya tambahannya ini dengan kita mengkonsumsi antioksidan untuk mencegah efek buruk dari radikal bebas, dan kita bisa tambahkan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan pada pasca stroke. Ya, jadi saya juga mau menambahkan, tadi kan Ibu sudah mulai nih memperhatikan atau mengawasi Bapak. Iya. Nah, Bapak ini jangan suka colong-colongan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi untuk pemirsa, Anda juga yang pernah atau yang mungkin pasangannya ya, kemudian memperhatikan, itu bukan berarti melarang ya, bukan berarti Bapak itu mau disiksa atau mau dihukum, enggak. Tapi itu justru sayang, Pak. Ya, salah satu bentuk kasih sayang. Jadi Bapak juga harus punya semangat, punya motivasi ya. Seperti tadi dikatakan Mas Nurman bahwa tadi
pola hidup sehatnya, kemudian dengan bantuan teknologi laser, harapannya kualitas darah Bapak akan baik, kadar gula darah terkendali, kolesterolnya terkendali, kemudian asam urat terkendali, dan juga tekanan darahnya terkendali. Karena ini hal yang akan bisa menyebabkan Bapak mengalami stroke berikutnya, atau penyembuhan untuk stroke yang sebelumnya ini juga akan bisa lebih baik lagi kalau Bapak bisa mengendalikan pola hidup tadi dan juga dibantu dengan teknologi laser. Ya, jadi untuk Anda yang punya masalah dengan kualitas darah, di mana kadar gula darahnya belum terkendali, kemudian kadar asam uratnya tidak terkendali, tekanan darah tidak terkendali, ayo kendalikan itu semua dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ayo kita take action sekarang juga, gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya seperti serangan stroke, jantung, diabetes, dan lain-lainnya. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Bagaimana pemirsa, kedatangan Bapak Haryono dan Ibu Eni saat ini semoga bisa menyadarkan, membuka mata Anda bahwa ternyata komplikasi dari diabetes ini berbahaya sekali. Stroke adalah salah satu jenis penyakit yang merenggut banyak sekali jiwa di dunia, tidak hanya di Indonesia. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa mengendalikan satu hal, yaitu radikal bebas, ada di udara dan dimanapun. Oleh karena itu, ini dia, tahukah Anda manfaat antioksidan untuk pemulihan pasca stroke? Silakan Mas Firman. Oke, jadi kita mulai dulu dari penyakit awalnya yaitu diabetes. Jadi pada orang diabetes, gula darahnya ini tidak terkendali, gula darah tinggi, maka proses pemecahan dari gula ini sendirilah yang nanti akan berakibat tingginya kadar radikal bebas di dalam darah kita. Tingginya kadar radikal bebas di dalam darah kita ini nanti akan berpengaruh erat kaitannya dengan yang namanya kerusakan dinding pembuluh darah atau terjadinya sumbatan pada pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan yang namanya serangan stroke. Pada orang yang stroke, penting sekali untuk mengkonsumsi antioksidan tinggi untuk mengembalikan yang namanya kualitas dari darah dan kualitas pembuluh darahnya. Antioksidannya apa saja? Mulai dari buah-buahan sitrus, kemudian ekstrak dari pinus, kemudian ada beberapa mineral juga yang harus kita tambahkan, mulai dari selenium, besi, mangan, dan lain sebagainya. Nah, antioksidan inilah yang nanti akan mengembalikan yang namanya sel-sel tubuh kita sehingga sel tubuh kita akan baik kembali dan yang pastinya akan mempercepat proses penyembuhan atau pengembalian kekuatan dari orang yang sudah terkena stroke. Selain itu, antioksidan ini banyak ya Mas Boy ya? Ya, betul sekali. Jadi ada yang namanya astaxanthin ya. Jadi kalau pemirsa, ini astaxanthin ini suatu antioksidan yang cukup baik, yang terbaik bahkan ya, yang akan bisa membuat tadi radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh kita yang merusak metabolisme, merusak kerja daripada sel-sel ini akan diperbaiki ya. Jadi dengan mengkonsumsi antioksidan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nurman, juga ditambah dilengkapi dengan tadi yang mengandung astaxanthin ini, harapannya tadi ya kualitas darahnya, kualitas dinding darahnya dan metabolisme tubuh kita akan menjadi lebih baik dan kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Pak Har di sini sudah membuktikan bahwa pola hidup yang tidak sehat, cuek, dan ketidaktahuan tentang diabetes, penyakit-penyakit yang laku di Indonesia, ternyata komplikasinya adalah sama seperti yang Anda lihat saat ini. Dulunya katanya tidak tahu diabetes itu seperti apa, bahkan stroke ini katanya, ini bukan karena diabetes, karena tensi. Tuh. Ceritain Pak, kenapa Bapak nggak tahu dan akhirnya bisa kena seperti begini? Ya, awalnya saya itu hanya, kalau yang bisa menyebabkan stroke itu hanya darah tinggi, yang saya tahu pada umumnya. Kalau gula bisa menyebabkan stroke juga, mungkin akan saya jaga pola makan saya dan pola olahraga saya, Dok. Padahal kan Ibu ini
sudah wafat meninggal Iya. karena diabetes. Diabetes ya. Itu saja belum bisa menjadi informasi bagi Bapak bahwa ternyata diabetes berbahaya. Ya mungkin karena minimnya pengetahuan saya. Oke. Iya. Bapak sendiri tidak cukup kepada makanan. Minuman bagaimana dulu, Pak? Minuman saya jujur aja nggak terkontrol sama sekali, Mas. Seperti apa nggak terkontrolnya? Ya saya kan sebagai driver online kadang kan kalau seharian di jalanan itu kadang Ketemunya. bisa 4 kali itu beli minuman manis-manisan itu. Seberapa banyak, Pak? Ya 600 mili lah. 4 kali sehari, kayak obat, Pak ya? Wajib ya karena panasnya itu. Karena panas. Iya. Seger enak ya, Pak ya. Di rumah ya sama Bang itu apa sih? Teh manis selalu Oh, terus. tambah lagi di rumah? Yang terakhir sebelum beliau stroke itu tetangga kan hajatan. Lah itu biasa kalau lagi banyak yang bantuin kan ada teh manis, ada sirup, pas aja sirup. Itu minumnya 5 gelas sirup kalau nggak salah. Aduh, tinggi banget. Ingat ya, minuman atau makanan yang tinggi akan gula atau lemak, maka tinggi juga radikal bebas. Iya itu. Ya. Oke. Dan ada juga nih hati-hati yang disebut sebagai hidden sugar atau Iya, makanan-makanan yang tidak Iya, terasa manis tapi sebenarnya kadar gulanya tinggi. Tinggi ya. Ya, itu harus Ngomong-ngomong, hati-hati. Nah, kalau lihat dari pola hidup Bapak, pola hidup Ibu, kenapa tiba-tiba kompak Ibu? Gula darahnya tinggi juga. Saya bukan menyalahkan suami stroke ya, tapi saya merasa sebelum suami sakit stroke ini kan saya sering ikut tes gula, normal semua, tensi normal, stres dan capek katanya kan bisa ke gula darah sama ke darah tinggi seperti itu. Saya seperti itu merasanya setelah ngurus beliau, kan karena saya juga kan masih kerja. Oke. Jadi ya full ngurus beliau, timbul penyakit itu semua. Ya, selain faktor stres menurut saya adalah faktor usia, Bu. Usia yang Ya, tua. karena usia Ibu masih menstruasi? Sudah tidak. Ya sudah, jadi Iya. sudah menopause kan. Iya. Nah, wanita menopause ini juga perlu diperhatikan. Yang tadinya normal-normal seperti dikatakan Bu Eni, bisa saja kemudian begitu masa menopause, kadar estrogennya menurun, kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya akan juga berubah dan risiko untuk penyakit gula, begitu ya? kolesterol, darah tinggi itu semuanya akan meningkat. Cepat Ya, dia jadi meningkat. harus rajin-rajin periksa, harus terus menerapkan pola hidup sehatnya, kemudian juga harus memperbaiki kualitas darah pembuluh darahnya. Salah satunya dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Nah, bantuan teknologi laser ini akan memperbaiki ya tadi kualitas darah dan pembuluh darah. Bagaimana cara kerja ini? Kita lihat nih bagaimana proses atau orang di mana kadar gula darahnya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi. Lihat ini darahnya akan menjadi bermasalah, akan menjadi mengental, akan menjadi masalah pada sirkulasi di mana kemudian ini terjadi akan terjadi di otaknya Bapak ya? Ya, sebenarnya ini kalau kondisi pembuluh darah, artinya pembuluh darah tidak hanya di otak, sebenarnya bisa ada di seluruh tubuh kita. Tapi kalau ini terjadi di otak, ada masalah darah yang kental, kemudian ada kerusakan di pembuluh darah, terjadilah penumpukan lemak di sana. Dan ini akan membuat tadi darah itu tersumbat. Ya, kalau tersumbat kemudian jaringan otak di sekitarnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Dia tidak berfungsi lagi, terjadi kerusakan, terjadi kematian jaringan, kemudian terjadilah dampaknya kelumpuhan. Ya, kalau Bapak kan terjadi penyumbatan di sisi kanan, maka kelumpuhannya adalah di sisi yang kiri. Dan ini harus diperhatikan betul. Nah, teknologi laser ini akan memperbaiki darah-darah yang kental tadi. Ya, ini kita lihat dengan 3 sinar warnanya, 3 sinar warna lasernya. Ada laser merah, laser biru, dan juga laser kuning. Dia akan menguraikan darah-darah yang kental tadi, ya, membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Teknologi laser itu, 3 sinar warna tadi akan mencegah supaya darah tidak bergumpal kembali. Ya, di samping itu dia juga akan teknologi laser ini juga akan membuat tadi metabolisme sel-sel di tubuh kita menjadi lebih baik, ya. Ada yang namanya dapur energi, kita sebut sebagai mitokondria misalnya. Nah, di situ itu dengan teknologi laser mitokondria ini bekerjanya akan menjadi lebih optimal lagi. Dia akan memanfaatkan gula darah yang ada, kolesterol yang ada diubah menjadi energi. Jadi di samping kadar gula darah, kolesterol terkendali, energi kita juga akan meningkat, akan bertambah. Sehingga harapannya Bapak bisa beraktivitas dengan lebih baik dan kesehatannya akan bisa terjaga dengan baik. Yang penting tadi, ya, jadi kalau mau sehat ini harus ada usaha. Ya, tentunya teknologi laser ini juga dilengkapi dengan tadi 4 pilar pola hidup sehat, pola makannya. Jadi kalau dilarang-larang diingetin sama ibu, Pak, ya, jangan ini merasa, oh saya kalau semua ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu sebenarnya tanda sayang. Kemudian berikutnya tadi olahraga, ya, tidur yang cukup, kemudian faktor stres, ini juga penting. Jadi dilengkapi, kemudian obat-obatan yang diberikan oleh dokter, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi harapannya kita tahu nih, dan terus kita sehat sampai usia tua nanti, gitu. Teknologi lasernya ini nanti akan digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Jadi di pergelangan tangan kiri kita itu ada 2 pembuluh darah besar dan
ada titik-titik akupuntur di sana. Ada titik PC6, PC7, HT4567. Yang kesemuanya ini ketika dia distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka akan menjaga kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita, dan kualitas jantung dan kesehatan jantung kita. Nah, teknologi laser intranasal ini sama seperti yang di tangan, akan membantu pembuluh darah kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk melebarkan pembuluh darah kita, mengembalikan yang namanya elastisitas dari pembuluh darah, dan mencegah terjadinya penggumpalan darah. Teknologi laser intranasal juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya stroke berulang pada orang yang sudah pernah mengalami yang namanya serangan stroke. Dan jangan lupa, teknologi laser ini jika kita kombinasikan dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, teknologi inilah yang nanti akan mengembalikan kekuatan dari ototnya. Kurang lebih teknologinya seperti ini. Jadi nanti akan ditempelkan di area-area yang ingin kita latih. Misalkan pada Pak Haryono sendiri tangan mana Pak? Kiri. Tangan kiri. Berarti nanti akan ditempelkan di area tangan kiri atau kaki kiri. Nah, teknologi NMES ini nanti akan mengeluarkan impuls elektrik yang nantinya akan mengundang atau merangsang otot-otot kita berkontraksi seperti seolah-olah otot kita sedang berolahraga. Otot kita kalau menyusut, maka pembakarannya juga ikut berkurang. Itulah kenapa pada orang yang pernah terkena stroke dan sudah terjadi penyusutan massa otot, ini sering sekali terjadi yang namanya stroke berulang. Dengan kita menjaga otot kita tetap terjaga volumenya, maka kita juga mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ada keluarganya yang sudah pernah kena stroke, yang sudah ada riwayat hipertensi, diabetes atau kolesterol yang tinggi, jadikan teknologi laser ini jadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Oke, kebetulan nih saya punya buktinya pemirsa. Anggota masyarakat yang memakai teknologi laser sekalipun dalam kondisi yang sakit, namun perbaikan kondisi kesehatan mereka itu sangat meningkat. Yuk kita lihat. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Di luar sana banyak sekali juga penderita stroke, mungkin diabetes juga. Dan saya yakin mereka butuh motivasi dari sesama pasien diabetes dan stroke. Ya, moga-moga untuk semuanya, khususnya masyarakat Indonesia, dengan teknologi laser semua akan menjadi solusi yang terbaik untuk penyembuhan stroke dan lain sebagainya. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapan kami dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Gunakan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk bantu percepatan pemulihan stroke. Penggunaan rutin dapat bantu fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya kita yang optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.